Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Apa itu fenomena Fata Morgana? Kami rasa sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang Fata Morgana, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar bisa menyaksikannya. Pemirsa, Mata Ketiga kali ini akan membagikan tentang rahasia Fata Morgana dari zaman Tiongkok kuno sekitar 2000 tahun silam. Peristiwa Fata Morgana terjadi akibat oleh pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda, sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada. Fata Morgana terbentuk ketika ada perubahan kepadatan udara yang terjadi secara cepat di atmosfer. Ini terjadi ketika udara di sebuah tempat lebih panas dibandingkan udara di sekelilingnya. Ketika pancaran cahaya bergerak dari udara lebih dingin ke udara yang mana lebih hangat, cahaya ini melengkung dan membentuk Fata Morgana. Cahaya itu memantul ke mata kita pada sudut yang berbeda dan membuat kita seperti sedang melihat cerminan gambar dari benda yang ada di atasnya. Misalnya permukaan air akan memantulkan pemandangan seperti langit. Di tempat yang dingin, Fata Morgana membuat benda terlihat lebih tinggi daripada ukuran aslinya. Bahkan bisa membuat bagian daratan seperti melayang di udara atau membuat bagian puncak pegunungan terlihat menumpuk-numpuk. Siapapun yang pernah melihat Fata Morgana pasti akan terkesima takjub dengan keindahannya yang fantastik. Orang-orang yang pernah menyaksikannya menuturkan pemandangan itu bak negeri dongeng. Banyak pemandangan unik yang tak terlukiskan. Beberapa di antaranya seperti kastil kuno dan ada yang seperti gedung pencakar langit saat ini. Selain itu juga ada yang menuturkan bahwa mereka melihat tempat seperti istana langit. Menurut penelitian para ilmuwan, Fata Morgana sebenarnya semacam fenomena optis, adalah gambar ilusi yang terbentuk oleh pembiasan atmosfer dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Namun beberapa penjelajah yang pernah menyaksikan Fata Morgana secara langsung meragukan pernyataan ini. Jika Fata Morgana yang begitu indah itu muncul di suatu sudut di bumi, di mana posisi persisnya? Dari berbagai gambar pemandangan terkenal di dunia yang dipilih, dan secara khusus mencari berbagai data maupun pola gambar atau pemandangan, tapi belum pernah melihat satu tempat pun yang dapat dibandingkan keindahannya dengan Fata Morgana. Apakah fenomena Fata Morgana itu sesederhana seperti yang dirumorkan selama ini? Hanya dijelaskan akibat dari pembiasan cahaya? Lagi pula ini hanya dugaan manusia secara ilmiah. Apalagi setelah ilmu pengetahuan dan teknologi manusia maju secara bertahap dan peradaban juga secara bertahap lebih maju, manusia semakin menemukan bahwa banyak pemahaman di masa lalu itu mungkin belum tentu benar. Misalnya, bisakah Fata Morgana itu ditafsirkan sebagai pemandangan ruang dan waktu dunia paralel? Dari mana sebenarnya pemandangan bak negeri ajaib yang begitu indah menakjubkan itu? Terkait ini, para ahli dan cendekiawan dari University of Birmingham, Inggris melakukan serangkaian penelitian dan analisis tentang Fata Morgana, mengatakan bahwa besar kemungkinan Fata Morgana berasal dari alam semesta paralel. Menurut teori relativitas umum Einstein, kita dapat mengetahui bahwa pita gelombang ruang waktu di awal alam semesta menghasilkan efek gelombang, seperti setetes riak air di permukaan air yang tenang, dan ruang waktu menghasilkan riak gelombang gravitasi karena efek gravitasi. Jadi jika tabrakan antara alam semesta paralel menghasilkan riak, dapatkah kita menemukan alam semesta paralel melalui gelombang gravitasi? Sayangnya kita belum dapat mengamati citra gelombang gravitasi alam semesta yang lengkap. Tapi jika Fata Morgana itu benar-benar sinyal dari alam semesta paralel, lalu apa yang ingin disampaikan manusia di dunia lain itu? Mungkinkah mereka ingin kita menemukan mereka melalui refleksi dunia mereka? Menurut Anda bagaimana Fata Morgana itu terbentuk? Entah apakah Anda memiliki perasaan seperti ini. Kadang-kadang ketika Anda melakukan sesuatu, otak Anda tiba-tiba merasa seolah-olah Anda pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Suasana dan pemandangan saat itu seperti terulang kembali.
Menurut reaksi orang-orang yang pernah melihat pemandangan Fata Morgana, sosok orang dan bangunan di dalam Fata Morgana itu tampak persis sama seperti sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Hanya saja tidak dapat berkomunikasi dengan mereka dan memasuki Fata Morgana. Karena peralatan teknologi di masa lalu relatif sederhana, sehingga fenomena Fata Morgana itu tidak dapat didokumentasikan sebagaimana mestinya. Tetapi periode kejayaan dinasti Qin pada 2000 tahun silam yang kembali terlihat telah menarik perhatian luas. Jadi apa sebenarnya fenomena Fata Morgana itu? Orang-orang yang hidup pada ribuan tahun silam pasti belum mengetahui eksistensi ruang dan waktu dunia paralel, termasuk masa kini. Para ilmuwan juga tidak dapat menyimpulkan secara pasti bahwa ruang waktu dunia paralel itu eksis. Tetapi para ilmuwan seperti Stephen Hawking dan Einstein yang sejak awal mulai mencari tahu tentang ruang waktu dunia paralel dan multidimensi seakan menyeratkan kepada orang-orang sekarang bahwa ruang multidimensi itu eksis. Namun karena waktu dan ruang yang berbeda sehingga tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Tetapi pada saat yang tiba-tiba ketika waktu dan ruang terdistorsi, memungkinkan kita melihat ruang dan waktu dunia paralel. Dan pemandangan Fata Morgana adalah bukti alaminya. Hanya saja saat ini manusia tidak dapat memasuki Fata Morgana sehingga berpikir bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Mungkin faktanya sudah terpecahkan jika Stephen Hawking dan Einstein masih hidup. Banyak hal ajaib di dunia ini ada yang telah dipecahkan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Terutama setelah manusia memasuki era perkembangan ilmiah, banyak hal misterius yang tidak dapat dipahami di masa lalu itu sudah dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun masih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dalam ilmu pengetahuan modern. Ada sejumlah fenomena yang meskipun dapat dijelaskan secara sains, tetapi justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Dari perspektif saat ini, dijelaskan bahwa Fata Morgana adalah fenomena alam yang terbentuk dari pembiasan dan pemantulan cahaya, yaitu gambar ilusi yang terbentuk oleh pembiasan cahaya atmosfer yang dipantulkan dari benda-benda di bumi. Esensinya adalah semacam fenomena optik. Meskipun ada penjelasan ilmiah tentang Fata Morgana, menganggap bahwa itu hanya semacam fenomena pembiasan cahaya yang umumnya terjadi di padang pasir atau laut. Tetapi ketika orang-orang melihat Fata Morgana, mereka menemukan fenomena yang ganjil, yaitu Fata Morgana yang terbentuk dari pembiasan cahaya. Tapi sulit untuk menemukan prototipe Fata Morgana di dunia nyata, sehingga banyak orang meragukan bahwa peristiwa Fata Morgana adalah pembiasan cahaya. Jika Fata Morgana adalah pembiasan cahaya, pasti akan memantulkan kota atau bangunan di sekitarnya. Tetapi kenapa tidak ditemukan prototipe kota atau bangunan yang sama di dunia nyata seperti Fata Morgana? Karena keunikan inilah membuat sebagian orang lebih berani menduga bahwa Fata Morgana tidak menampakkan pemandangan dunia nyata kita, melainkan pemandangan dunia paralel. Meskipun sains modern telah mencetuskan teori tentang multi alam semesta, namun masih belum diketahui secara pasti eksis tidaknya multi alam semesta dan dunia. Para ahli dunia paralel menduga bahwa mungkin telah terjadi distorsi ruang waktu di dunia kita pada saat-saat tertentu, dan di saat demikian terjadi pembiasan cahaya, sehingga pemandangan dunia paralel tercermin di dunia kita. Karena itulah tidak dapat menemukan prototipe pada sebagian besar Fata Morgana. Fata Morgana bukanlah fenomena unik zaman modern. Fenomena ini telah dicatat pada zaman kuno, dan objek yang diproyeksikan olehnya di era yang berbeda juga tidak sama. Misalnya Sun Kuo 1031 hingga 1095, seorang polimet ilmuwan dan negarawan yang hidup pada masa dinasti Song, mencatat dalam Dream Pool esainya yang jika diterjemahkan kira-kira seperti ini. Di Laut Tengchow kadang-kadang ada awan dengan wujud seperti istana. Teras, benteng, kereta kuda, mahkota semuanya dapat dilihat dengan jelas, yang disebut kota laut. Fata Morgana yang terjadi di laut pada zaman kuno pada dasarnya adalah kereta kuda, istana kerajaan dan sebagainya, dan yang dipantulkannya adalah pemandangan arsitektur kuno dan semacamnya.
Sedangkan fatamorgana modern pada dasarnya memproyeksikan pemandangan seperti gedung-gedung tinggi. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Karena fatamorgana sebenarnya adalah proyeksi dari dunia nyata. Di zaman kuno, mustahil ada gedung bangunan pencakar langit sehingga tidak akan memproyeksikan pemandangan seperti itu. Sementara di zaman modern, tidak ada istana raja atau kereta kuda seperti zaman kuno. Jadi wajar saja jika pemandangan seperti itu tidak dapat diproyeksikan. Sejak zaman kuno, proyeksi pemandangan fatamorgana yang tidak sama dapat kita ketahui seperti apa eranya dari pemandangan yang diproyeksikan sesuai dengan era itu. Dari fenomena ini menunjukkan bahwa fatamorgana adalah proyeksi dari dunia nyata, yaitu semacam fenomena pembiasan cahaya dan tidak memiliki warna fantasi lain. Banyak faktor mengapa tidak ditemukan prototipe pemandangan fatamorgana di dunia nyata. Sebab utamanya karena cahaya, udara dan faktor lain telah mengubah bentuknya semula. Selain itu, pemandangan fatamorgana kemungkinan besar tidak tetap atau bahkan mungkin tumpang tindih, yaitu objek dan tempat yang berbeda diproyeksikan ke atas laut. Oleh karena itu, relatif sulit untuk menemukan prototipe atau bentuk semulanya. Di samping itu juga karena jarak yang jauh, bingkai menjadi kabur atau buram, hanya dapat mengetahui secara kasar objek apa itu. Tempat fatamorgana yang paling sering muncul di Tiongkok adalah Penglai, sebuah distrik kota provinsi Santong atau kota air Penglai yang disebut Pelabuhan Tengcau di zaman kuno. Fenomena ini sudah berulang kali terjadi di Penglai sejak zaman dahulu kala, antara tahun 1980 hingga 2007. Setidaknya ada 37 fatamorgana di Penglai, sehingga orang-orang zaman dulu menyebut Penglai sebagai istana surgawi. Selain itu, fatamorgana di Penglai relatif jelas, kadang-kadang bangunan nyatanya dapat dibedakan. Sementara fatamorgana yang muncul di tempat lain relatif buram, dan karena distorsi cahaya membuat bangunan berubah bentuk, atau tampak seperti sekumpulan bangunan di tempat yang berbeda dan faktor lainnya. Pada dasarnya, sulit untuk memastikan di mana bentuk bangunan seperti itu dalam kenyataan. Tentu saja apakah fatamorgana itu adalah pembiasan dari cahaya sesederhana itu, masih belum ada jawaban pasti hingga saat ini. Mungkin di masa depan para ilmuwan akan memiliki penjelasan baru terkait fatamorgana. Di zaman kuno, ada catatan tentang fatamorgana misterius, termasuk pengalaman pribadi Ouyang Xiu 1007 hingga 1072 di buku catatan. Ouyang Xiu adalah seorang negarawan, sejarawan, pembuat esai, kaligrafer dan penyair Tiongkok dari zaman dinasti Song. Ouyang Xiu pernah mengunjungi Hesuo, sebuah daerah utara Sungai Kuning Tiongkok kuno. Dalam perjalanannya ke Hesuo, ia melewati kota Liaocheng. Saat menginap di kedai, Ouyang Xiu tiba-tiba melihat sepasang kereta kuda yang seakan melayang di langit. Yang membuatnya bergidik adalah suara yang terdengar, baik itu suara manusia atau hewan dapat dibedakan dengan jelas. Orang yang bepergian dengan Ouyang Xiu menggambarkannya dengan sangat jelas. Ouyang Xiu bertanya kepada tetua setempat. Menurut ceritanya, pemandangan seperti itu pernah terlihat 20 tahun yang lalu, dan tampak jelas terlihat kereta kuda melayang melintasi langit. Jika pengalaman Ouyang Xiu di atas itu benar, maka fatamorgana ini mungkin tidak sama dengan fatamorgana yang kita ketahui. Apalagi kenyataan dari pemandangan itu begitu tinggi, dan yang lebih penting ada suara. Fatamorgana misterius ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita jelaskan dengan ilmu pengetahuan kita saat ini. Itu jelas bukan pemandangan fatamorgana biasa. Tentu saja mungkin pengalaman Ouyang Xiu yang dicatat oleh Shen Kuo itu hanya berupa kompilasi. Namun sebagai negarawan, sepertinya tidak mungkin literasi ilmiah Shen Kuo akan mencatat sesuatu yang tidak ada. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terjawab. Apa pendapat teman-teman tentang ini? Jika Anda yang perlu dikoreksi, jangan lupa tinggalkan pesan. Kritik positif dan saran teman-teman adalah semangat kami dalam meningkatkan kualitas menyajikan misteri dunia yang bermanfaat untuk kita semua.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.